Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Pastinya luar biasa. Adik-adik, di minggu yang indah ini kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu. Dan kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Ya, kita mau angkat pujian. Selamat pagi Bapak. Masuk ke dalam doa syukur kita. Mari kita berdoa adik-adik di rumah dengan sikap doanya ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu ya Tuhan. Engkau telah memberkati kami. Tuhan, berkati juga dalam ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhir ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati kami ya Tuhan dalam ibadah sekolah minggu ini ya Tuhan. Ya Bapa, nanti juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi berbuah di dalam hati kami ya Tuhan, dan dapat kami lakukan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan kepada kami. Inilah doa kami, haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan angkat pujian KASIH dan disambung dengan lagu Kasih Yesus. Tidak suka marah-marah.
mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Adik-adik yang ada di rumah, salam. Adik-adik, pada minggu hari ini kembali lagi dengan Ibu akan bercerita tentang dua seorang sahabat yang saling mengasihi. Jikalau dalam minggu yang lalu adik-adik melihat bagaimana Daud mengalahkan Goliat, nah dalam minggu ini kita akan melihat bagaimana Daud memiliki satu sahabat yang luar biasa. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan melalui cerita nanti, Ibu akan mengajak kita untuk bersatu hati dalam doa. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau boleh menyertai kami sepanjang minggu hari ini. Dan pada hari ini Tuhan, kami beribadah kepadamu melalui video sekolah minggu ini. Anak-anakmu dapat beribadah sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Diberkatilah mereka Tuhan. Jikalau firman-Mu akan kami dengar bersama melewati cerita firman Tuhan, kiranya Engkau memimpin kami, memampukan kami untuk mengerti. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, adik-adik tahu jikalau Daud adalah anak bungsu dari Bapak Isai. Dia bekerja sebagai pengembala domba. Nah, adik-adik, ketika Daud berhasil mengalahkan Goliat, Daud dipanggil untuk menghadap Raja Saul. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ternyata Raja Saul memiliki anak sulung yang namanya Yonatan. Nah, adik-adik, ketika Raja Saul memanggil Daud menghadap, Raja Saul bangga terhadap Daud. Tapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, di sana juga ada Yonatan. Bagaimana ya sikap Yonatan terhadap Daud ketika Daud berhasil melawan Goliat? Apakah Yonatan iri ya? Atau bagaimana sambutan Yonatan kepada Daud? Nah, penasaran adik-adik? Mari kita lihat video berikut. Daud sahabat Yonatan. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel pasal 18-19. Pada waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh seorang raja pertama, yaitu Raja Saul. Raja Saul ingin bertemu Daud karena Daud telah menang melawan bangsa Filistin. Karena Daud anak yang patuh, maka Daud pergi menemui Raja Saul. Panglima Abner mengantar Daud untuk menghadap Raja Saul. Raja Saul mempunyai anak, namanya Yonatan. Daud berteman dengan Yonatan. Yonatan memberikan baju perang, pedang, panah dan ikat pinggang miliknya kepada Daud. Yonatan sangat mengasihi Daud dan Daud bersahabat dengan Yonatan. Raja Saul menyuruh Daud berperang dengan bangsa Filistin lagi dan Daud menang lagi.
Suatu hari, Daud sedang bermain musik kecapi untuk melayani dan didengarkan oleh Raja Saul. Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat, lalu Raja Saul melemparkan tombak untuk tangkap Daud. Daud sangat kaget tapi berhasil menghindari serangan tombak lalu berlari pergi. Yonatan berkata kepada ayahnya Raja Saul bahwa Daud itu anak yang baik, kenapa ditangkap? Yonatan berlari menemui sahabatnya Daud. Yonatan minta maaf jika ayahnya iri hati. Yonatan dan Daud mempunyai satu rahasia, yaitu Yonatan melindungi Daud dan Daud melindungi Yonatan. Adik-adik yang di rumah sudah melihat video tadi. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ternyata Yonatan adalah anak yang ramah. Yonatan kagum kepada Daud karena Daud memiliki keberanian yang luar biasa. Dan Daud memiliki iman yang kuat, sehingga Yonatan mau bersahabat dengan Daud. Nah, adik-adik yang ada di rumah, Yonatan pun juga adalah orang yang berani, dia anak yang berani. Tetapi ketika dia melihat keberhasilan Daud, dia tidak iri loh adik-adik, ya, dia tidak iri kepada Daud. Tapi justru dia mengasihi Daud. Dia adalah anak raja yang kaya, tapi tidak malu berteman dan bersahabat dengan Daud. Dia tidak sombong, ya. Dia adalah orang yang rendah hati. Nah, adik-adik yang di rumah, Yonatan bahkan berjanji kepada Daud kalau dia akan mengasihi Daud sama seperti dirinya sendiri. Nah, adik-adik punya sahabat yang seperti ini? Punya? Puji Tuhan, ya. Tapi Ibu mau kasih tahu bahwa kita punya sahabat yang luar biasa sebagai anak-anak Tuhan. Sahabat yang rela berkorban untuk kita. Sahabat yang sangat mengasihi kita. Nah, adik-adik tahu siapakah dia yang Ibu maksudkan? Sahabat yang luar biasa dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Adik-adik, tentu namanya Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kita yang hidup, yang telah memelihara hidup kita, mengasihi kita, memberkati adik-adik, memberkati mama dan papa, ya, memberkati pekerjaan mereka, dan boleh senantiasa menyertai kehidupan kita. Nah, adik-adik yang di rumah, kiranya juga firman Tuhan ini mengajarkan kita supaya kita dan juga sahabat kita dan orang-orang lain untuk dapat menjadi teman atau sahabat yang baik, sahabat yang saling mengasihi, sahabat yang mengasihi Tuhan terlebih-lebihnya. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik di rumah dan juga memberkati keluarga kita semua. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, itulah tadi contoh persahabatan yang indah. Dan sekarang kita akan bersama-sama berdoa setelah kita mendengar cerita tentang persahabatan Daud dan Yonatan. Ibu mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tutup yang menangis. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau mengasihi kami. Engkau mau menjadi sahabat kami. Melalui cerita firman Tuhan mengajarkan kami supaya kami juga bisa menjadi sahabat yang baik dari sahabat-sahabat kami.
Terima kasih ya Tuhan, ajarlah kami supaya kami senantiasa hidup bersahabat dengan orang lain, dan terlebih-lebih menjadi sahabat yang mencintai Tuhan. Diberkatilah kami yang telah mendengarkan firman Tuhan ini, meskipun dari rumah kami masing-masing. Kiranya firman Tuhan ini senantiasa boleh menjadi sumber pelita bagi jalan kami sebagai anak-anak Tuhan. Diberkatilah kami dalam pendidikan kami, ampunkan kami supaya kami dengan serius, sungguh-sungguh dan rajin belajar, dan terlebih-lebih kami menjadi anak yang takut akan Tuhan. Diberkatilah orang tua kami ya Allah, ampunkanlah mereka senantiasa menjadi orang tua yang menyertakan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga Tuhan senantiasa boleh memberkati kehidupan orang tua kami, dan melaluinya kami senantiasa melihat kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Diberkatilah pelayanan guru-guru sekolah minggu yang telah mereka laksanakan bagi kami untuk menumbuhkan iman dan percaya kami semakin kuat kepada Tuhan. Diberkatilah mereka ya Allah, diberkatilah keluarga mereka, berkatilah pelayanan mereka. Seru doa kami pada pagi hari ini kami naikkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, Daud sangat bersyukur sekali dia punya sahabat baik, yaitu Yonatan. Walaupun Daud tahu ayahnya Yonatan sangat membenci Daud, tetapi itu tidak menjadi masalah karena Yonatan sangat mengasihi Daud. Nah, adik-adik, kita juga bersyukur kita punya sahabat yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita. Namanya siapa? Namanya Yesus. Mari kita bernyanyi bersama, Ada Satu Sobatku. Adik-adik yang cantik, yang ganteng, pasti kalian punya sahabat.
Dan kakak juga mau tahu sahabat kalian itu siapa. Jadi tolong ceritakan ya, siapa nama sahabat kalian dan kegiatan apa yang senang dan yang sering kalian lakukan. Minta tolong papa, mama atau kakak membuat video dari cerita kalian tentang sahabat. Videonya kirimkan ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Ditunggu ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kakak ucapkan terima kasih banyak yang sudah mengirimkan video ayat hafalan minggu lalu. Dan juga terima kasih buat orang tua yang selalu mendukung putra-putrinya untuk mengikuti sekolah minggu. Ini dia. 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya. Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. 2, 3. Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh
harapannya pada Tuhan. Amin. Yeremia Ayat pasal 17 17 ayat ayat 7. 7. Diberkatilah Hatilah orang orang yang yang mengandalkan menonton Tuhan dan dan yang yang menaruh mau harapannya benar pada Tuhan. dan Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan ini ayat hafalan untuk minggu depan. Ayat hafalan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Kitab Amsal pasal 17 ayat 17. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, bahkan kita sudah mendengarkan cerita Alkitab. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya kita akan berdoa ya adik-adik. Sikap doanya seperti biasa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memberikan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu atas segala kebaikan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau berkati apa yang akan kami berikan, sehingga boleh kami pakai untuk menunjang pelayanan kami di sekolah minggu. Dan Tuhan, kiranya Engkau pun memberkati orang tua kami dalam usaha dan pekerjaan mereka. Beri mereka kekuatan dan kesehatan, sehingga boleh bekerja dan berusaha sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan kita angkat pujian betapa kita tidak bersyukur. Adik-adik, di masa pandemi ini tentunya kita semua punya banyak waktu untuk di rumah. Belajar di rumah, juga bermain bersama kakak, adik, juga orang tua yang ada di rumah. Dan pastinya kalian juga banyak waktu untuk membaca Alkitab. Yuk kita nyanyi sama-sama nama-nama Alkitab yang ada di kitab Perjanjian Baru. Di salah sumber
Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sekolah minggu kami dari awal hingga berakhir. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami dengarkan tadi, sungguh luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tetap jaga kesehatan ya, dan ikuti protokol kesehatan. Jika keluar rumah, pakailah masker dan rajin cuci tangan, jaga jarak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.